Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kotanet di sini akan mempresentasikan terkait analisa perbedaan dari ISO 27001 dan juga ISO 27002. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama terkait apa definisi dari ISO 2701 dan 27002. 27 ISO 27001 adalah suatu kerangka kerja keamanan yang diakui secara global untuk menilai bagaimana suatu organisasi nantinya akan melindungi data dari pelanggannya. Nah, ini juga merupakan suatu serangkaian pedoman untuk membangun, meningkatkan, dan mengolah sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI yang aman. Nah, ISO 2701 ini adalah kerangka kerja utama dari seri ISO 2700 yang menguraikan secara spesifik dan praktik terbaik untuk SMKI organisasi atau perusahaan. Nah, sedangkan ISO 27002 merupakan suatu dokumen pelengkap dari standar ISO 2701 yang fungsinya adalah sebagai panduan penerapan dari ISO 27001 itu sendiri. Nah, ISO ini memberikan penjelasan menyeluruh untuk setiap kontrol yang tercantum dalam lampiran A atau Aneks A, dan kapan kontrol tersebut harus diterapkan, serta petunjuk tentang cara terbaik penerapannya. Baik, untuk perbedaan dari kedua ISO ini, yang pertama itu adalah terkait dengan judul. Nah, untuk judul dokumen ISO 27001 adalah keamanan informasi, keamanan siber, dan proteksi privasi, sistem manajemen keamanan informasi persyaratan. Nah, ISO ini adalah standar untuk manajemen keamanan informasi. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya. Sedangkan untuk judul dokumen ISO 27002 adalah keamanan informasi, keamanan siber, dan proteksi privasi. Kontrol keamanan informasi, di mana ISO ini adalah suatu standar pendukung yang memandu bagaimana kontrol keamanan informasi dapat diterapkan. Seperti terlihat juga pada gambar di bawahnya. Baik, untuk perbedaan keduanya adalah terkait dengan tujuan. Tujuan dari ISO 27001 adalah suatu standar yang menyediakan daftar lengkap kriteria kepatuhan, di mana ISO ini menetapkan persyaratan untuk membangun dan mengelola sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI itu sendiri. Nah, fokusnya di sini adalah untuk pengelolaan keamanan informasi secara menyeluruh dalam organisasi. ISO ini juga menguraikan gambaran umum komponen SMKI dengan panduan lebih mendalam yang disediakan dalam standar ISO lainnya. Sedangkan untuk tujuan ISO 27002 hanya menangani satu bagian dari SMKI, yaitu pada kloser 8 operasi. Nah, ISO ini memberikan panduan praktik dan implementasi kontrol-kontrol keamanan informasi yang diperlukan dalam SMKI. ISO ini juga tidak sedetail jika dibandingkan dengan ISO 27002 yang berisi tentang kontrol pedoman dan implementasinya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Diwo Haskavana. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fokus ISO-nya. Eh, ISO 27001 berfokus pada pengelolaan risiko keamanan informasi secara menyeluruh dan penerapan ISMS yang efektif, dan dapat menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Sedangkan ISO 27002 berfokus pada penerapan kontrol dan tindakan praktis yang diperlukan untuk melindungi informasi dan tingkat operasional, fisik, teknis, dan organisasi. Kemudian strukturnya itu ISO 27001 berisi klausal-klausal yang meliputi konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan peningkatan berkelanjutan yang menyusun kerangka ISMS secara keseluruhan. ISO 27001 mencangkup persyaratan inti untuk ISMS dan menyertai lampiran A yang mencantumkan kontrol keamanan yang dapat diterapkan untuk memenuhi persyaratan tersebut. ISO 27001 membahas setiap kontrol secara singkat dengan hanya satu atau dua kalimat yang menjelaskan masing-masing kontrol. Sedangkan struktur ISO 27002 berisi kontrol-kontrol keamanan yang dikelompokkan dalam berbagai kategori seperti kontrol organisasi, manusia, fisik, teknologi, dan operasional.
yang memberi rincian untuk implementasi kontrol tersebut. ISO 27001 tidak menyertai persyaratan inti untuk ISMS. Tidak menyertai persyaratan inti untuk ISMS, tetapi membahas secara terperinci tentang setiap kontrol yang tercantum dalam lampiran A dan cara menerapkannya. Selanjutnya, sertifikasi. Sertifikat ISO 27001 memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam standar ini, membuktikan bahwa ISMS mereka sesuai dengan standar internasional. Sedangkan ISO 27002 tidak ada sertifikat yang diberikan untuk ISO 2702. Meskipun digunakan sebagai panduan untuk implementasi kontrol keamanan yang diperlukan dalam ISO 2701. Selanjutnya, penerapan. Dalam penerapan ISO 27001 menetapkan bahwa organisasi harus memerlukan penelitian risiko untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko terkait keamanan informasi mereka. Sedangkan ISO 27002 tidak memiliki ketentuan ini. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan kontrol mana yang harus ditetapkan hanya dengan mengacu pada standar ISO 27002. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan. Baik, di sini akan membahas mengenai kontrol pada ISO 27001, yaitu menggunakan Aneks A yang mencakup 93 kontrol dan berisi 93 kontrol dalam 4 kategori utama, termasuk 11 kontrol baru, 24 kontrol yang digabung, dan 58 kontrol yang diperbarui dan diverifikasi sebelumnya. Dan perbedaan untuk ISO 27002 itu memberikan penjelasan lebih rinci tentang penerapan 93 kontrol yang disebut dalam Aneks A ISO 27001 dengan fokus pada cara praktis dan aplikatif untuk mengimplementasikan kontrol tersebut dalam operasi sehari-hari. Baik, di sini ada penggunaannya pada ISO 27001, yaitu digunakan untuk menetapkan dan mengelola dan memelihara serta ISMS dan organisasi, menetapkan struktur, manajerial dan proses untuk pengolahan sistem keamanan informasi yang berkelanjutan. Untuk ISO 27002 digunakan untuk membantu organisasi dalam mengimplementasikan kontrol yang disebutkan dalam ISO 27001 dengan cara yang lebih praktis dan langsung di lapangan, sehingga keamanan informasi dapat dijaga dan lebih efektif. Untuk kontrol baru, pada ISO 27001 ada kontrol baru yang ditambahkan seperti threat intelligence, physical security dan monitoring, data masking, dan information security of cloud service. Pada ISO 27002 menyediakan panduan lebih rinci mengenai penerapan kontrol-kontrol baru, seperti threat intelligence dan keamanan untuk layanan cloud, untuk membantu organisasi mengimplementasikan kontrol tersebut dengan efektif. Baik, di sini terdapat perubahan klausel. Dalam ISO 27001 ada penambahan klausal baru pada bagian 4.2, yakni memahami konteks organisasi. 4.4 yaitu perencanaan ISMS serta tambahan bagian baru tentang planning of change. Di klausul 6.3 pada yang memberi perubahan dalam ISMS. Tidak ada perubahan besar dalam klausal karena ISO 27002 lebih berfokus pada panduan implementasi kontrol, bukan pengolahan atau perubahan struktur ISMS itu sendiri. Baik, akan dijelaskan oleh Isma Halil. Baik, saya akan melanjutkan yang 11, yaitu fokus yang diperluas. ISO 27001 memperluas fokus pada keamanan informasi, keamanan cyber, serta perlindungan privasi data yang semakin relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Sedangkan ISO 27002 fokus pada penerapan kontrol keamanan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan informasi, privasi, dan keamanan cyber.
Lanjut ke terminologi dan penjelasan. ISO 27001 menyediakan penjelasan yang lebih jelas mengenai terminologi dan penggunaan dalam konteks SMKI yang lebih sistematis dan terstruktur. Sedangkan ISO 27002 memberikan panduan implementasi yang lebih rinci untuk setiap kontrol dengan penekanan yang ada dengan cara yang lebih praktis dan aplikatif. 13 itu detail tambahan ISO 27001. Yang pertama itu konteks organisasi, memahami konteks organisasi dan pihak-pihak berkepentingan dalam ISMS. Dan juga pemimpinan menekankan komitmen manajemen puncak dalam keamanan informasi dan peran serta tanggung jawabnya. Dan perencanaan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait keamanan informasi dan menetapkan tujuan keamanan informasi. Lanjut ke evaluasi kinerja dan peningkatan, menekankan pentingnya monitoring, analisis, dan peningkatan berkelanjutan dari ISMS. Sedangkan ISO 27002, kontrol organisasi, penjaga keamanan, peran dan tanggung jawab, serta pemisahan tugas. Kontrol manusia yaitu kesadaran dan pelatihan terkait keamanan sumber daya manusia. Kontrol visi dan lingkungan, keamanan untuk melindungi akses informasi. Untuk kontrol teknologi, keamanan akses, kriptografi, dan komunikasi. Untuk kontrol akses, pengelolaan hak akses pengguna serta kontrol terhadap sistem dan informasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ridho. Baik, perbedaan yang ke-14 yaitu kontrol pengelolaan risiko. Di ISO 27001 yang berisikan berupa penekanan pada pengelolaan risiko keamanan informasi yang berkelanjutan, serta pengidentifikasian dan pengelolaan potensi ancaman, kerentanan, dan dampaknya terhadap keamanan informasi organisasi. Nah, sementara di ISO 27002 itu memberikan panduan dalam pengelolaan kontrol yang diperlukan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi dalam ISO 27001 dan juga memastikan kontrol tersebut diterapkan secara efektif untuk meminimalkan potensi dampak negatif. Untuk perbedaan yang ke-15 yaitu peningkatan berkelanjutan. Di ISO 27001 menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam SMKI untuk menangani ketidaksesuaian yang teridentifikasi dan meningkatkan kinerja sistem manajemen keamanan informasi. Sementara di ISO 27002 membantu memberikan panduan bagi organisasi untuk mengimplementasikan kontrol yang efektif guna mendukung proses perbaikan berkelanjutan dalam SMKI. Nah, kesimpulannya, di ISO 27001 ialah standar yang lebih berfokus pada kerangka manajerial dan pengelolaan risiko untuk membangun dan mengelola ISMS dengan fokus pada kebijakan dan prosedur yang harus diterapkan untuk memenuhi persyaratan keamanan informasi organisasi. Dan kesimpulan pada ISO 27002 itu memberikan panduan praktis dan teknis mengenai penerapan kontrol yang dibutuhkan dalam ISMS. Nah, di ISO 27002 ini juga lebih mendalami langkah-langkah operasional dan teknis untuk implementasi kontrol tersebut. Nah, mungkin berikut analisa perbedaan dari ISO 27001 dan juga ISO 27002. Saya kembalikan lagi kepada Fazri Nugraha. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan terkait presentasi tentang analisis perbedaan dari ISO 27001 dan juga 27002. Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.